Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimina rahimakumullah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tentunya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita, petanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya bukan siaga satu, akan tetapi berusaha menjadikan hujan tersebut Allahumma shayyiban nafi'ah. Yaitu ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah mulai banjir itu doanya itu Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wad dirabi, ya, wa butunil awdiyati wa manabiti syajari. Kalau Mbah Maimun Zubair itu malah hanya dipotong saja, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, bukan kepada kami, tapi pindah ini hujan ini. Kalau penuh keyakinan, ada yang di sini jamaah itu bisa begitu, kemudian langsung hujan itu pindah, mahal itu. Ya, mahal pokoknya. Itu luar biasa. Ya, doanya mandi, ya, doanya mustajab itu berarti. Allahumma hawalaina wa la alaina. Kemarin doa itu sebenarnya Pak Kontrak, tapi tidak mandi, tidak mustajab. Saya sudah sampai depan sini kok banjir, balik ya sudah. kurang gitu, kurang karomahnya kurang. Tidak apa-apalah, yang penting doa kan, doa. Ayo warahmatullah, Bapak Ibu, kita dalam majelis ini, majelis ilmu, ini penting sekali. Bapak Ibu tentunya beberapa hari yang lalu mendengar berita Kiai Jawa, yaitu Kiai yang sungguh sangat karismatik, yaitu Kiai Taifur, ya kan, meninggal dunia. Beliau sang pemimpi Rasul, suka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Makanya beliau punya sumur di Mekah, itu namanya, di tempatnya Sayyid Al-Maliki, itu namanya Bi'ur Taifur. Bi'urun itu artinya sumur, karena bermimpi tiba-tiba naik ngerek timba begitu, tiba-tiba Rasulullah SAW itu ada kelihatan di atas timba begitu. Dia diminta untuk menggali sumur tersebut, ternyata nggak butuh kedalaman yang cukup dalam, dan akhirnya keluar, dan itu bisa dimanfaatkan sampai hari ini dan terkenal dengan Bi'ur Taifur, yaitu sumurnya sumur Taifur, karena namanya Kiai Taifur dari Purworejo, tidak jauh dari Magelang kalau tidak salah. Ya, kenangan di keluarga kami, beliau aktif dan silaturahim dengan salah satu pakde saya, punya pondok pesantren Al-Mu'awwanah di daerah Grogol, di daerah Magelang di situ. Kenapa saya sampaikan ini? Karena beliau memiliki kata-kata yang cukup menarik. Orang yang sombong itu bukan seorang alim ulama yang memamerkan ilmunya, akan tetapi orang yang sombong itu adalah orang yang nggak ngerti ilmu tapi tidak mau ngaji gitu. Maksudnya orang yang bodoh tapi tidak mau ngaji. Semua, termasuk yang duduk di sini, kita ini pada posisi tolib itu penuntut ilmu, pada posisi kita ini sedang mencari ilmu.
Semuanya belum ada yang sempurna tentunya. Apalagi kelas-kelas begini ya kan. Kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama di luar sana, luar biasa ilmu mereka. Makanya duduknya saya di sini di depan bapak-bapak ibu sekalian, kita semua sama-sama mengkaji ilmu din, ilmu agama. Mudah-mudahan kita bagian daripada muhyiddin, orang yang menghidup-hidupkan agama. Mudah-mudahan dengan begitu kita memiliki hujah di hadapan Allah, alasan di hadapan Allah bahwa kita tidak abai terhadap agamanya, kita tidak abai terhadap ayat-ayatnya, kita tidak abai terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggelitik kata-kata Bapak Kiai tersebut, wah langsung dek begitu terasa, kok sih sampai begitu ya, orang yang sombong itu adalah orang yang masih fakir terhadap ilmu, akan tetapi dia tidak mau mencari ilmu. Itu adalah orang yang sombong. Kita sedang duduk bersama, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan ini adalah bukti daripada kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, salam sholawat, bersolawat kepada iring salam tentunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita di dalamnya hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya dapat amanah kalau tidak salah kita mengkaji tafsir surat-surat andalan kita semuanya. Surat-surat pendek, yaitu dari surat An-Naba sampai ke arah An-Nas. Pelan-pelan, itu kan surat-surat kesenangan saya ya. Saya sendiri begitu, kalau imam ya itu saja. Kalau enggak wasama idatil buruj, ya wal fajr, al-a'la, al-ghasyiyah. Nah, ini juz 30 ya kan. Juz 30. Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita mentadaburi juz 30. Kalau dari Al-Baqarah kejauhan, panjang-panjang lagi ayatnya ya kan. Nah, kita yang cari di ujung yaitu An-Naba, ya, Quran surat An-Naba. An-Naba apa sih daripada isi An-Naba itu? Kenapa disebut dengan An-Naba dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita belajar secara urut dari Quran surat An-Naba, An-Nazi'at, terus sampai An-Nas. Kalau sudah selesai, pindah kita ke Quran surat Al-Mulk, Al-Qalam, dan seterusnya sampai surat Al-Mursalat. Kalau sudah selesai, pindah lagi ke juz 28, ya kan? Al-Mujadalah dan seterusnya. Pelan tapi pasti, tentunya mudah-mudahan itu bagian daripada andilnya kita menghidupkan agama yang kita cintai. Tapi sebelum masuk ke Quran surat An-Naba, saya duduk di sini kalau tidak salah 3 pekan yang lalu, Pak ya. 3 pekan yang lalu kelihatannya. Saya menjanjikan ada satu hadis yang kita tadabburi. Nanti kalau saya duduk lagi di sini, saya akan melanjutkan hadis ini, gitu ya. Setelah kita mempelajari tentang orang yang pertama kali, orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan orang yang terakhir kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ada apa hadis yang akan kita tadabburi setelah hadis tersebut, hadis yang cukup masyhur di telinga kita. Itu hadis dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini kan masyhur ini, Pak. Di tengah-tengah kita, di telinga kita itu sangat tidak asing hadis ini. Ya, sangat tidak asing. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda di hadapan para sahabatnya.
Para sahabatnya menuntut ilmu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ada yang meriwayatkan itu nanti setelah subuh bisa saja. Kalau tidak setelah subuh, waktu duha biasanya. Waktu duha mereka itu menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau waktu subuh Rasulullah SAW habis salam, kemudian beliau tidak balik kanan. Kalau balik kanan hendak nanti berbicara dengan sahabatnya. Tapi kadang-kala Rasulullah diam saja berzikir sampai waktu syuruknya. Waktu isyraq di sini berapa? Lewat 20 kalau tidak salah. Jam 6 lewat 6.20 benar. Lewat 20. Kalau kita pengen sholat syuruk, kalau ragu 6.20 dimundurin 15 menit. Biar tidak pas tanduk setan itu berada tepat ketika terbitnya matahari. Tapi kalau jamnya itu sudah ditentukan setelah 15 menit setelah itu, ya tidak apa-apa, pas 6.20 kita sholat syuruk. Nah, Rasulullah itu kalau habis sholat subuh itu terkadang berzikir sampai waktu syuruk, terkadang beliau balik kanan tanya kepada sahabatnya, di antara kalian yang mimpi tadi malam siapa? Nanti saya tafsirkan mimpinya. Begitu. Di antara kalian siapa yang punya cerita tentang Bani Israel? Nah, tentang orang-orang Bani Israel. Di antara kalian, adakah di antaranya punya cerita ini dan itu dari kakek-kakeknya dan seterusnya? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pernah bercerita, karena fiman kana qablakum qatala rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ada orang sebelum kalian itu, seorang laki-laki itu membunuh sampai 99 jiwa. Ya. Bunuh sampai 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Maka dia bertanya kepada orang yang paling berilmu. Ya, di muka bumi saat itu. Fadulla ala rahib. Maka ditunjukkan dia kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Fa'atahu, dia datang kepada rahib tadi itu. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Lah itu kok dia itu kok membunuh sampai 99 orang. Apakah dia punya taubat di hadapan Allah? Jawaban si rahib tadi itu langsung jawab, lah, tidak ada taubat bagi dia. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Langsung saat itu dia cabut pedangnya, bunuh dia, akhirnya pas genap 100 orang yang ia bunuh. Galau, Pak. Galau. Bunuh jadi 100 orang. Jumlahnya tadi itu Asmaul Husna 99. Nah ini lebih daripada itu. 100 orang dibunuh. Kayak apa itu? Rasa galaunya itu. Orang bunuh orang satu orang saja mungkin galaunya minta ampun. 100 orang dibunuh. Akhirnya cari orang yang alim. Ya, dia pun tanya kepada orang yang paling alim menurut orang ya pada masa itu. Fadulla ala rajulin alimin. Maka dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Kalau yang pertama ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Lah yang kedua ditunjukkan kepada laki-laki yang alim, memang orang yang berilmu. Dia pun menyampaikan hal yang sama, innahu qatala mi'ata nafsin falahu min taubah. Ada seorang laki-laki itu bisa bunuh sampai 100 orang. Apakah bagi dia itu ada taubat di hadapan Allah? Maka jawab orang yang alim tadi itu, na'am, iya, ada taubat bagi dia. Ya, ada taubat bagi dia. Kemudian wa yaqulu bainahu wa bainat taubah. Jawaban orang alim ini, apa yang menghalangi antara dirinya dengan perilakunya itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu taubat. Enggak ada yang menghalangi.
Sebejat apapun orang itu, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Allah itu Pak Ghafurur Rahim. Ya, menggunakan isim mubalaghah gitu. Ghafurun itu maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Sudah Ghafur itu maha pengampun, setelah diampuni, setelah dikasih maaf, nggak dibiarkan begitu saja, didekap, tanda kutip didekap, maksudnya Allah sayang kepada dia. Kalau manusia kan enggak Pak ya, setelah berbuat salah, maaf-maafan, ya kan? Apalagi maafnya enggak bisa tiap hari, nunggu nanti kalau lebaran. Nah itu momennya cocok itu, hari kedua lagi ya kan? Ada hari pertama, hari kedua gitu. Sepurane mohon maaf atas gitu. Oh gitu. Dekapan itu pun sambil mulutnya sambil manjur-manjur. Alah kayak gitu dah. Ya pokoknya begitu. Ya, manusia itu lama. Nah, kalau Allah itu jelas setelah diampuni diberi kasih sayang langsung. Ghafurur Rahim. Apa yang menghalangi antara dirinya dengan kemaksiatan itu taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah akan terima taubatnya. Jawaban si orang yang alim tadi itu, intolik ilal ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budullaha fa'budillaha ma'ahum fala tarji ila ardika fa innaha ardusu, katanya begitu. Itu jawabannya orang alim. Kalau rahib tadi tidak ada jawaban ini, wong lak langsung ditebas kok. Lak, alah begitu langsung, malah lak ya kan. Kesuwen, nah, begitu tadi kesuwen. Ya. Ini karena diskusi, karena ada akhirnya timbullah diskusi. Inilah ketika kita berbicara dengan orang yang berilmu atau orang alim, ada solusi, ya solusi. Meskipun solusinya aku nggak tahu, itu juga solusi. Daripada nggak ditobati, tidak ada taubat, nggak ada solusi itu Pak. Nah, ya Imam Malik kan jawabannya Imam La'adri ya kan. Julukan Imam Malik itu adalah La'adri. Imam La'adri yaitu imam yang saya tidak tahu. Itu jawaban Imam Malik kalau ditanya terhadap sesuatu dan beliau ragu di dalam. Kita lanjutkan. Kamu pergi ke negeri ini dan itu. Pokoknya disebut negerinya, di hadis ini tidak disebut namanya. Karena sesungguhnya di negeri tersebut itu ada manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah bersama mereka. Ya, fala tarji' ila ardika fa innaha ardussu. Kamu jangan pulang lagi ke negerimu, karena negerimu itulah yang mencetak kamu menjadi seorang pembunuh. Kamu tidak usah balik. Akhirnya laki-laki itu mantep. Fantolako hatta ida nasofat toriko atahul maut. Langsung berangkat Pak. Mantep dia ke negeri tersebut. Tapi di tengah jalan kematian telah menghampirinya. Ya, kematian telah menghampirinya. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Akhirnya beradu argumen ini, gontok-gontokan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Ya, faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban. Malaikat rahmat mengatakan, "Oh, ini dia datang ini dalam keadaan kondisinya adalah orang yang sedang bertaubat. Mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala." Ya pasti Allah akan terima taubatnya, hatinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wong dia itu niatnya sudah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat azabnya itu mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattun. Oh, dia itu tidak pernah beramal sedikit pun, tidak pernah, baru jalan menuju negeri tersebut. Belas sama sekali sholat ya enggak. Belas sama sekali baca Quran ya enggak, misalnya begitu ya. Dia baru pindah gitu saja. Nah ini bagianku ini sudah.
Ya, malaikat rahmat sama malaikat adab kontoan. Tidak malaikat rahmat enggak, yang malaikat adab ya ini bagianku ini. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'alu bainahum ay hataman faqala kisuma bainal ardaini ya. Kemudian datanglah seorang malaikat, tapi malaikat itu berubah wujud menjadi manusia. Kemudian dia berkata, coba bagi ini di antara dua dua tempat ini, tempat yang dia ketemu orang alim sama tempat yang dituju, yaitu negeri yang banyak orang beribadah kepada Allah. Fa'ila ayyatuhuma kana adna fawwalah, di mana jarak yang paling dekat dengan tempat itu, maka itu bagian malaikat tersebut. Akhirnya faqasu fawajadu adna ilal ardil lati aroda, ya. Kemudian diukur, ternyata jasadnya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat ke arah tempat yang dituju. Karena niatnya serius tadi, betul-betul memang pengen hijrah begitu. Akhirnya setelah itu faqabadat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat itulah yang mengambil rohnya untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah nabawi yang sangat masyhur di telinga kita. Tapi perlu kita tadabburi. Kisah nabawi ini. Apa yang bisa kita ambil, Pak, dari kisah ini, Pak? Yang pertama, betapa pentingnya ilmu. Itu yang pertama. Betapa pentingnya ilmu. Makanya Quran surat yang pertama turun di Gua Hira pertama ya Iqra. Baca. Baca di situ juga tidak ada objeknya. Baca berarti kalau Iqra apa? Tidak ada objeknya. Kalau perintah tidak ada objeknya, maka perintah tersebut, kalau di dalam tafsirnya, itu adalah umum. Untuk sesuatu yang umum. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kamu baca, yang penting dengan menyebut Rabbmu. Landasannya adalah agama. Pentingnya ilmu. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, itu sangat utama. Sampai rahib tadi itu salah kalau orang itu meminta fatwa itu kepada ahli ibadah, minta pendapat kepada ahli ibadah, meskipun mungkin secara tampilan itu jenggotnya sak dada begini misalnya, ya, orang yang berilmu ya mungkin agak biasa-biasa saja, tampilannya sederhana mungkin, ya, maka tetap kita kalau bertanya tentang ilmu agama itu larinya kepada orang yang berilmu. Kita tahu latar belakangnya dia apa. Nggak ujuk-ujuk begitu saja. Nanya kepada, oh ini kelihatannya cocok ini. Ya, cocok ini. Jubahnya sampai keser-keser sampai tanah kok, ya kan. Ngelewer-ngelewer. Wah, tidak bisa. Harus orang yang berilmu. Penting. Penting itu. Saking pentingnya itu, wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Coba. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan itu seperti orang yang berilmu, sedangkan ahli ibadah itu seperti bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Warasul ilma. Akan tetapi Nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, hari ini kita bagian daripada itu. Duduk bermajelis ilmu sebentar saja, insya Allah kurang daripada 45 menit. Karena tadi mulainya sudah 57 kan 50 berapa itu tadi. Sedangkan isya-nya jam setengah 8 lewat 1 menit kalau tidak salah. Kurang daripada 45
45 menit. Ya, Pak, kurang dari 45 menit. Tapi kita bagian daripada orang yang utama tadi. Orang yang utama. Harus ada semangat menuntut ilmu. Ya, Abu Hurairah ini, hadis ini kan dibawakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu setelah meninggalnya Rasul, Abul Hir, ya, aslinya kalau tidak salah namanya itu Abdus Syams, hambanya matahari. Akhirnya diganti namanya Abdurrahman. Biasa disebut dengan Abul Hir, bapaknya kucing. Karena punya kucing tadi, piaraan kucing. Abu Hurairah, bapaknya kucing tadi itu, dia setelah meninggalnya Rasulullah itu datang ke pasar. Lagi sibuk orang di pasar. Ini saya tidak bermaksud ngomong apa orang yang biasa di pasar loh, ya. Tidak ada maksud apapun. Tidak ada. Yang jelas Abu Hurairah datangnya ke pasar. Ya. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang di pasar, kalian kok malah asik-asikan di sini belanja, jualan? Warisan Nabi sedang dibagi-bagi kok. Orang itu kalau dengar kata warisan, kalau perlu gelut kok. Ya, dengar kata warisan Nabi ini sedang dibagi-bagi nih di Masjid Nabawi. Langsung mereka itu otomatis, Pak. Dengar kata warisan itu langsung tutup, Pak. Wes ayo, ukut bubar. Mereka ke pasar semua. Tapi Abu Hurairah nungguin di pasar sampai Masjid Nabawi. La ilaha illallah. Balik lagi, ditengok gitu kan. Nggak ada dinar, nggak ada dirham. Kambingnya ya udah ada, unta enggak ada, sertifikat tanah ya udah ada, gitu. Ya, ini enggak cocok ya Bu Hurairah ini. Cerita ini tak tambah-tambahin dikit Pak, ya kan. Kalau saya itu letterlet ya udah enak kelihatannya kalau cerita begitu, ya. Terus akhirnya balik lagi ke pasar ketemu Abu Hurairah. Ngomong kamu, gitulah kalau kita mungkin gitu ya. Enggak ada orang bagi-bagi warisan, tidak ada. Lihat kamu lihat apa tadi itu di Masjid Nabawi tadi? Apa adanya orang baca Quran, ada yang di pojok sana zikir, ada yang di pojok sana lagi buat halaqah belajar ilmu. Nah itu warisan Nabi. Kalau yang ngomong ini bukan Abu Hurairah, tuarik langsung pleng, bisa tak tutup kok. Wis bubar kok malah omonganmu kayak gitu, karena yang ngomong ini ahli hadis Abu Hurairah lebih daripada 4.000 kalau tidak salah yang dari beliau ini, ya. Itu langsung itu kan ada warisan Nabi tadi itu. Apa namanya? Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warasul ilma. Para nabi itu ya tidak mewariskan dinar dirham, tapi mewariskan ilmu. Ya, faman akhadha faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia sungguh telah mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau ngomong Abu Hurairah, terdiam semua mereka. Mereka langsung mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja meninggalkan mereka. Bapak, ibu punya idola kiai yang meninggal dunia, nangis, gugup pasti. Ya, punya idola kiai di manakah pokoknya. Minimal meneteskan air mata. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang penentu salah satunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu mendapatkan syafaat atau tidak. Jadi kembali lagi. Yang kita bisa tadaburi itu adalah apa tadi? Pentingnya ilmu, pentingnya orang yang alim. Orang ulama-ulama dahulu itu begitu, Pak. Sa'id bin Musayyab punya murid, Pak. Sa'id bin Musayyab ada yang mengharokati Musayyab, ada yang mengharokati Musayyib, seperti
ahli hadis ada Tirmidzi itu Pak, ada yang mengharokati Turmudi, ada yang Tirmidzi, ada yang Tarmidzi ya kan. Kalau Bapak lihat terjemah itu, ada Turmudi, ada yang Tirmidzi, ada Tarmidzi. Wes bener semua lah, wes gitu aja lah ya kan. Ya kan begitu penerjemahnya itu. Said bin Musayyab itu Amirul Mukmininnya hadis. Amirul Mukmininnya hadis. Saking hafalan hadisnya itu luar biasa. Suatu ketika dia punya murid. Murid itu dilihatin. Dia kajian gini dia. Ya, dia macam dingklo gitu. Biasanya cerah, semangat, mencatat dan lain sebagainya, ini dia. Akhirnya diam-diam dia manggil muridnya. Kamu kok tak lihat kok murung, ono apa? Ada apa? Anu Imam, beberapa hari yang lalu istriku meninggal dunia, wafat, ya wafat. Murung kan Pak ya? Murung ya Pak ya? Bukan alhamdulillah kan? Nanti pas wah alhamdulillah lepas dari siksaan ya, jangan sampai begitu. Tidak boleh, tidak boleh. Harus murung. Meskipun murungnya alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Tidak begitu Pak ya. Tetap murung. Murung. Nah, aku kok tidak dengar kabar. Ya diam saja. Akhirnya apa namanya itu? Nanti habis kajian kamu nemui saya ya. Ditemuin Pak, akhirnya ditemuin. Mungkin Pak Kiai, ada Bapak Kiai. Kamu udah punya istri sudah kan? Iya. Mau nggak nikah sama anak saya? Wih, solusi. Acung jempol. Nah anaknya Kiai, anaknya Said bin Musayyab. Langsung. Iya namanya orang kan, ya kan. Pura-puranya loh. Gak enak loh. Akhirnya benarkah ini apa yang saya dengar oleh saya? Benar. Kalau memang kau memang benar mau tak nikahkan sama putri saya. Wis langsung pulang. Ngomong sama ibunya di rumah. Mak, aku dilamar Said bin Musayyib untuk dinikahkan dengan anaknya. Kamu itu gila Pak. Duan. Kalau bahasa Jawanya begitu. Bahasa Indonesianya gila. Kamu apa enggak gila kamu? Bener. Saking senengnya ibunya tadi itu, langsung masak-masak dibagikan tetangga-tetangganya Pak. Anakku sebentar lagi nikah sama anaknya Said bin Musayyib. Tonggo-tonggo nih ngomong ibunya juga gila. Nah, siapa yang mau dilirik sama ulama besar? Bapak bisa browsing di internet Said bin Musayyib, apa namanya profil atau biografinya bagaimana beliau ulama besar. Mungkin anak kita dilamar, mungkin anaknya Pak Kiai, sujud syukur tuh Pak. Ya, aku mimpi apa? Ya, ini enggak, ini langsung dianggap gila. Kamu enggak gila kamu? Beneran, ternyata pernikahan itu berlangsung. Habis nikah itu, selesai nikah, nah itulah saking senengnya nuntut ilmu tadi Pak. Dari rumahnya Said bin Musayyib tadi itu, istrinya lupa dibawa. Nah, coba pulang mengkaji ilmu di rumah. Coba. Aku raiso. Aku tidak bisa pokoknya, langsung tak gandeng kalau saya itu. Tidak bisa. Saya endang lagi ya kan? Enggak, ditinggal. Akhirnya yang ngantar ke rumahnya menantunya tadi itu Said bin Musayyib. Yang ngantar ke rumah, diketok rumahnya. Assalamualaikum. Ya siapa? Said siapa? Di Madinah itu banyak nama Said.
Coba begitu mertuane, pecat aja gue. Enggak begitu loh, coba apa? Said siapa? Inilah Rasulullah itu seneng kalau ketika orang ketok pintu, adabnya adalah ketika ditanya nama, sebutkan namanya secara utuh. Siapa? Wahidi, Wahidi Sopo, gitu kan? Harus jelas Wahidi yang mana ini. Karena Samarinda banyak Wahidi, ya misalnya begitu. Jangan malah diketok itu. Siapa? Kasih tahu enggak ya? Oh, malah jangan begitu, malah itu enggak adabnya itu, Pak. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Akhirnya Said bin Musayyab. Oh, kaget. Mertua, Pak. Ini mertua ini. Perasaan sebentar. Ya kan enggak sampai 45 menit kan malahan, Pak. Ya. Akhirnya kita itu tak selesaikan sedikit, Pak. Akhirnya sudah, dibukakan, istrinya datang. Baru saja belum, mohon maaf, saya sampaikan belum malam pertama, ternyata di tempatnya Said bin Musayyab itu mau adakan kajian rutin. Itu suaminya itu setelah istrinya datang, itu langsung keluar rumah. Menantunya ini ditarik sama istrinya. "Neng mau kemana, Mas? Lu mau belajar kok. Ini kajian rutin." Saya enggak. Baru nikah, mau langsung belajar, kalau perlu izin. Apa namanya itu, Pak? Orang kalau kerja itu apa namanya? Izin apa namanya? Cuti. Nah, cuti 6 bulan kalau perlu. Ini enggak langsung berangkat, ditarik. Enggak usah berangkat. Aku mau belajar kepada Said. Enggak. Jawaban istrinya luar biasa, Pak. Ilmunya Said ada di benakku semuanya, di hatiku semua. Apa yang kamu dapat dari Said, bapakku, ada di saya semua. Jadi putrinya ternyata kadernya bapaknya. Suami istri sama-sama pembelajar. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Pelan-pelan gitu, Pak. Ya, pelan-pelan belajar ilmu, sama-sama saling menasihati dalam urusan kebenaran, saling menasihati dalam urusan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu baru satu tadabbur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.